Katakan, ambil anakmu yang tunggal yang kuperjanjikan. Ya nggak ada. Ya nggak Ya, ada. ada. Ya, tapi ada kan juga sebaliknya. Yang disebut anak tunggal ya, bagaimana mungkin Abraham tidak mengerti? Bisa gitu, Bang. Kalau memang Loh, kok Anda yang memang masuk. Kok Anda yang kemudian yang mengaku pernyataan itu? ini tidak melatar belakangi dalil lah, itu masalahnya. Loh, ambil anakmu yang tunggal. Dalil ya. Ambil anakmu Ya, yang terus tunggal. diasumsikan bahwa anak tunggal itu adalah Ismail, ya itu asumsi. Loh, kok bisa dikatakan asumsi? Itu fakta kok. Itu fakta histori. Kalau itu anak fakta, yang kalau itu fakta Bang Juma, maka redaksi ayat itu harus jelas. Loh, tunggu dulu. Hasil dari peranakan. Tunggu dulu. Atau hasil dari perjanjian. Ya Allah ya Karim. Nabi Ibrahim anak tunggalnya Ismail. Oke? Ya atau ya? Dari peranakan. Biologis. Masa bukan dari anak peranakan? Gimana ceritanya? Iya, berarti dia memang tunggal Ismail itu dari peranakan biologis. Nah, kalau Ishak tunggal tidak apa Ishak? Dia. Emang kan nggak ada adik itu. Ismail itu nggak ada adik. Loh, Ismail adiknya Ishak kok gimana? Siapa? Dikatakan Enggak, Bang. Kalau adiknya Ismail itu harus dia lahir sama seperti Ismail, hasil peranakan biologis gitu. Tahu ini. Hah? Gimana orang Kacau ini, kacau. orang adik kakak kok dibilang bukan adiknya? Emang itu bapaknya bukan Abraham gitu? Hah? Ya apanya memang Abraham. Dah. Terus kita mau paksakan bahwa ini Bukan, adik ini. bukan peranan biologis itu. Bukan, kalau Ishak itu bukan biologis tuh. Udah jadi Mati Mija, ini angkat tangan saya kalau udah kayak gitu. Silakan Ahi, nyerah saya. Urusan saya kalau beginian, ini urusan saya ini. nah silakan Bang Andi. Gimana bukan anak biologis? Bro, daripada panjang, Tuhanmu, Nabi Isa kan punya Tuhan tuh. Langsung aja ke sini biar cepat. Tuhanmu sama nggak Tuhannya Ishak? Biar cepet deh. Pusing gua. Bro. Mana nih suaranya nih? Giliran gue yang ngomong dia diam. Kok diam sih? Ya gue diam lah. Nggak mau sama gue pengen ikut dia. Inilah ya. Bro, lu kenapa sih? Takut banget sama suara gue, orang gue baik-baik lah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saudara ya, terkait dengan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian apa yang Anda katakan sebagai firman Tuhan ya, firman Tuhan yang Anda imani itu sendiri yang menguraikan itu. Anda mencoba untuk memutarbalikkan keadaan dan Anda mencoba untuk mengaburkan keadaan. Ya, saya kira begitu Bang Handi, silakan Bang Handi diarahkan saudara kita ini. Ya, kalau ada yang keliru dari pernyataan-pernyataan saya, tolong diluruskan. Silakan. Ayo bro, ngomong bentar sama gue, 5 menit aja. Gue kelarin secepat mungkin nih. Bro, ngomong dulu kenapa? Kenapa lu takut sama gue? Bro, ya gimana nggak mau ngomong sama gue, gimana dong? Bang Billy deh. Bang Billy luruskan dulu, ini ada yang punya kitab kok. Silakan Bang Billy. Bang Billy, monitor Bang Billy. Ini mau menggiring opini nih. Jangan-jangan dibilangnya kepunuhan Roh Kudus juga itu mamanya si Ishak itu. Ibunya Ishak. Udah nggak masuk akal lah dibilang bukan. Iya, makanya dia nggak anak dari biologis katanya. Nggak lahir dari biologis. Berarti sama kayak Elizabeth sama Maria ini kayaknya ini. Minta dia digiringnya nih. Coba Bang Billy jelas. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, ada di dalam ayat dalam kitab Kejadian ini, dan Tuhan beserta anak itu siapa? Beserta dengan Ismail.
Kenapa? Karena nama yang memberi nama Ismail itu Allah Israel, gitu. Dan ada pernyataan di situ dan Tuhan menyertai Ismail tuh. Ada nggak Tuhan menyertai Esau? Nggak ada. Karena kekristenan itu adalah dari garis Esau, begitu. Lanjut. Bro Marley, Saya tanya sama Bang Billy deh, dalam tradisi Yahudi, apakah kalau istrinya itu misalnya dari kalangan rendah gitu kan, seperti dari budak misalnya, apa itu nggak bisa diakui anaknya gitu? Itunya dulu status yang budak itu dulu kan udah dinikahi, ada kata situ istrinya, istrinya, jadi istrinya sudah, makanya sudah dibebaskan tadi berkata Aki Supana. Anaknya, ya tentu anaknya, secara darah dan daging itu anaknya, nggak bisa dibilang bukan anaknya, gitu. ini saya lihat kayak si Marley ini cenderung ini menista Abraham. Abraham jelas-jelas punya istri saya, punya anak saya, dia bilang konotasinya jelek kalau ke Ismail. Bagaimana bro? Kalau lu mau apa gitu loh? Lu nggak ada urusan lah sama itu. Kristen nggak ada urusan lo sama itu. Saya mau nanya Bang Billy, Kristen kayak Marley ini Bang Billy, ada urusan nggak sih antara Abraham, Ishak dan Yakob? Apa urusannya Kristen di situ Bang Billy? Nggak ada urusannya, sama sekali nggak ada persamaannya sama sekali. Itu nggak ada mereka urusannya dengan Abraham, Ishak dan Yakob, Ismail, nggak ada. Bang Billy, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob sama Tuhannya dengan Marley yang Kristen ini? Ya enggak lah, Tuhan satu-satunya Tuhan yang bentuknya roh cuman orang Kristen. Kalau kita nggak ada bentuk roh, malah Tuhan yang menciptakan roh. Itu beda. Udah beda Tuhan, nggak ada urusan, kenapa diurus? Ngurus nyalahin pula lagi. Gue heran sama lu Marley. Lu nggak ada urusan, lu urusin, beda Tuhan. Lu belok-belokin pula lagi. Lu mau apa sebenarnya Marley? Udahlah. Kalau nggak ngerti nggak usah urus. Lagian lu itu bukan urusan lu gitu loh. Ya. Seharusnya yang debat itu antara Islam dan Yahudi soal ini. Tapi Islam Yahudi nggak ada debat soal ini karena siapapun yang dikorbankan itu nggak penting. Kenapa? Karena dua-duanya nggak jadi dikorbanin. Nggak penting sebenarnya. Nggak penting, nggak ada urusan. Nah, kenapa mereka itu Bang Andi sangat ngotot kalau Ishak itu yang dikorbankan nanti dikaitkan dengan Yesus. Dari situlah nanti Yesus itu pengorbanan Abraham itu menjadi tipologi ke sana dia larinya. Kalau kita kan bukan berdasarkan itu, keselamatan itu bukan berdasarkan siapa yang dikorbankan itu, bukan, nggak ada hubungannya. Nah, kalau Yahudi apa ada hubungannya antara keselamatan dengan pengorbanan siapa yang dikorbankan itu, Bang Billy? Bang Billy, Gimana? Ya, gimana? apakah Yahudi ada hubungannya, keselamatan Yahudi itu ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan atau tidak? Yang nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Kabur dah. Gara-gara gue dengerin suara gue, emang suara gue galak apa kok kabur sih? Keselamatan. Kena mental orang. Keselamatan di dalam konsep Judaism itu diberi pilihan. Rehnatati levanek hayom et hayom vetato vetamawet vethara. Pada hari ini aku mau memberikan kepadamu pilihan. Ya, kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup gitu. Jadi disuruh memilih gitu. Jadi begitu baru kita dapat pahala. Ketika kita melakukan yang baik kita dapat pahala. Itulah yang akan membuat kita selamat ketika di akhir zaman nanti kita ditemukan banyak pahalanya gitu. Lanjut. Ya, nggak ada bedanya dengan Islam. Di Islam pun begitu. Allah itu memberi free will kepada kita. Betul. Kalau kamu ingin beriman silakan beriman. Kalau kamu ingin kafir, silakan kafir. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Nah, kayak gitu Bang Billy. Nggak ada hubungannya dengan siapa yang dikorbankan. Itu sebenarnya bukan sosok yang penting. Yang gue pertanyakan ini anak tadi
Nah, Bentar. Karena apa? Karena pengorbanan itu hanyalah sebagai bentuk ujian terhadap Abraham. Nggak ada hubungannya baik di dalam kitab Kejadian 22 ataupun di dalam Al-Quran. Itu isinya ujian untuk Abraham. Gitu loh. Nah, nanti kita napak tilas apa yang dilakukan Ibrahim itu dengan cara apa? Kita menyembelih kambing, domba, sapi setiap hari raya Idul Adha. Tapi tidak ada hubungannya dengan konsep keselamatan di situ, nggak ada. Nggak ada konsep penebusan dosa di situ, nggak ada. Oke. Silakan Bang Andi. iya yang gue nanya sama dia, lu urusannya apa sih ngurusin keluarga orang? Nggak ada urusannya juga gitu loh. Abraham, Nabi Agak diajak Ibrahim, itu mereka. maksud gue Nabi Ibrahim sama anaknya bahagia, sama istrinya bahagia. Di balik sejarah itu ada maknanya. Kita nikmati di zaman modern ini. Napak tilasnya ada. Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Lu Tuhan lu beda sama dia. Lu nggak ada urusan, malah lu jelek-jelekin. Lu bisa nggak sih hidup tenang? Gimana? Hati-hati bilang Tuhan kita sama dengan Tuhannya Yahudi. Ada Mantan ya. di bawah. Aduh, memori. Masuk gua itu, ntar dulu saya belum kelar nih. Masuk gua itu, ya Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu ya Tuhannya yang disembah umat Islam juga. Nggak mungkin dong doa ada Ya, Tuhan. di panitia surga ada di bawah. Oh ya itu dia. Hai. Aduh. Lanjut nih. Aku mau ngutip nih Bang Handi, izin Bang Handi. Ada kutipan dari dialog tadi, izin Bang Zuma ya. Ustadz Sugi semuanya ya, izin ya. Lanjut. Jadi untuk jadi begini ya, Oten di bawah ya. Ceritakan tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga yang tertera itulah mereka. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel, kalian hina disebut gug-gug. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan. Penyihir yang sesat wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan terlungkup, haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabannya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabannya mecet seperti congor tertelan sendal. Lagi-lagi ditanya kafir punya otak dan akal, jawabannya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Stay tune. Keren, mantap. Nah ini Marley kembali lagi nih, Bang Marley. Oke, tes. Iya, lu Macet ini. oh macet tadi. Kirain lu nggak mau dengar suara gua. Bro, lu urusannya apa sih lu ngurusin Abraham, Isa dan Ismail? Urusan lu apa gitu loh? Sebenarnya saya nggak ada urusan, cuman kan Bang Juma mau ngungkit-ngungkit itu ya. Oh nggak ada urusan. Ini Bapak Ismail itu bukan Hubungannya Iya, habis ini. itu. Nah sekarang Udah selesai. ya udah, sekarang kan lu Kristen nih. Sekarang saya Ntar tanya. dulu, saya belum selesai. Iya. Woi, Dia tanya. saya belum ngomong sama lu, diam dulu. Kalau lu nggak ada urusan, ya sudah. Sebelum lu bertanya terakhir nih, yang lu sebut tadi itu ada 3 nama yang sering lu sebut bolak-balik: Abraham, Ishak, Ismail. Saya mau nanya sama lu, Tuhan Abraham, Ishak dan Ismail itu apakah sama dengan Tuhanmu? Sama beda. Ini dulu. Sudah jawab ini baru lu nanya. Silakan. Ya udah sama. Udah ya, berarti bos saya boleh tanya. Sama.
Coba tanya sama Yahudi, saya tanya. Ntar dulu, Bang. Nama Tuhanmu siapa, bro? Marley, nama Tuhanmu siapa? Udah. Nggak bisa jawab sama doang, harus ada alasannya. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan Abraham siapa? Silakan. Lu jawab semangat juga kok, nggak semangat banget. Tuhanmu siapa namanya? Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail siapa? Jawab. Mbak Billy mau naik lagi tuh. Ini Ustadz Wapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bantu follow teman-teman, akun saya tumbang. Ini Ustadz Wapi, teman-teman. Tumbang akun weh. Follow balik, Tad. Bang Zuma, siapaan ini? Ustadz Alif, Bang Handi, Pak Desugi, Ya Ustaz. Susah. Apa sih kayaknya kok grogi ngapa ini? Kok grogi malam ini? Kenapa ini? Nakal sih Ustadz Wifi, keras banget. Kenapa Bang? Tercatat saya live tadi siang dengan judul Banjir Mu'alaf Oten Kejang. Padahal saya gak pernah live kayak gitu. Kok bisa ya? Itu Banjir lab di Mu'alaf. Itu lab di saya semalam waktu ngaji. Oh, berarti saya kena juga itu, Kang. Iya, saya kena banned permanen itu. Ya teman-teman yang di bawah yang ada yang 3.000 orang di follow semua akun narasumber di atas ya teman, termasuk Ustadz Hanafi dan lainnya. Juga akun host ini baru teman-teman, karena yang kemarin itu sudah mati syahid kayaknya. Ya, jangan lupa di follow semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih, stay tune. Jangan lupa teman-teman ya, jalan-jalan ke Jakarta. Gitu. Nah, udah narasumber ini udah kuat semua di sini. Harusnya bisa jawab ini kalau narasumber udah formasi ini udah paket komplit lah. Harusnya bisa jawab sih. Ini dulu. Ustaz. Iya ini dulu. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Ini dulu baru nanya. Boleh nggak bertanya ini? Ini dulu lu kelarin dulu ini. Gue pengen tahu lu. Udah saya jawab dari tadi nanya terus. Gini. Ini nggak bro. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Abraham siapa? Tadi lu Kamu bilang minta sama. kamu tadi itu kamu cuma minta satu pertanyaan. Udah saya jawab kok. Ya kan sama kan harus ada alasannya. Sekarang saya tanya. Itu bukan. Kan harus ada alasannya bro. Gimana ini? Sekarang bisa nggak saya tanya ini? Nggak apa-apa, tanya aja sama Ustadz Wapi. Ayo silakan. Oke. Ada pantun. Kan memang berilmu. Ya niru pantunnya Bang Penjara ini. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Bekasi. Gak usah debat agama, kalau Tuhannya pun mati suri. Selesai. Masuk Pak Eko. Gimana Pak Ustadz? Siap ditanya nih Pak Ustadz. Apa yang ditanyakan gue? Ini ada Bang Zuma, ada Pak Desugi, ada Ustaz Alif, ada Bang Handi itu. Ya. Nanti bagian mereka bikin rusuh Pak Ustadz. Lu kok lu bener-bener ya? Bener-bener lu ya? Lu yang rusuh. Bener-bener lu ya? Lu bilangin kalau Banyuma yang jawab, kita semua yang jawab rusuh. Gayamu itu. Kamu yang rusuh kok. Gayamu gitu loh. Apa pertanyaannya Bang Di? Enggak. Kalau maunya ke Ustadz Wafi aja yang jawab. Kalau Bang Juma, Ustadz Ali, Pak Desugi rusuh katanya. Wah. Gayamu itu. Pertanyaannya apa itu dia? Belum ada. Belum ada. Walah. Lanjut. Lu jangan framing bro. Kalau mau nanya, nanya aja. Saya nggak membiarkan yang kayak begitu. Ada ya kamu. Nih, Karya Paham silakan. Selamat malam.
Oh, signalnya itu. Karya Pam. Aktif dia nih. Kenapa ya kalau semalam ngaji itu karena pengaruh ngaji rungkat atau apa itu kira-kira Ustaz? Iya, Masalahnya apa ya? itu di loh, di apa, di banned permanen loh itu. Ada pemberitahuan di saya. Itu ya. Parah. Ya udah deh, Banyuma lagi aja deh yang ngaji, coba. Kena rungkat lagi enggak? Silakan Banyuma sebelum istirahat. Kita dengarkan Bang Zuma qiraatu Asim biriwayati Hafiz. Lanjut Bang. Al-Syukruk. Sabar ya teman-teman. Ya. Kopi campur masako untuk mengusir kemudian batuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batashaw wa mada mathalul awwalin. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan mayta kadzalika tukhrajun. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya,
Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka. Dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Mungkin ada dari teman-teman kita yang ingin menjelaskan ayat ini. Sangat menarik ya sahabat. Mungkin guru kita Dinda Wafi tadi masih ada. Waktu dan tempat disilahkan. Batuk, leher saya gatal teman-teman, lanjut. Masya Allah. Open Captain. Telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Burunda kita semua di sini, surah Az-Zukhruf adalah salah satu surah yang menerangkan tentang akan datangnya Nabi Isa alaihi salam. Di ayat yang ke-61 nanti kita akan menemukan secara tegas Allah menyampaikan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha, bahwa datangnya Nabi Isa menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, maka fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian ragu dengan kedatangan Nabi Isa itu. Sebagai apa? Beliau datang sebagai hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Di awal Bang Zuma sudah menyampaikan Hamim wal kitabil mubin. Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat jelas. Jelas asalnya, jelas maknanya, jelas pengikutnya, jelas nabinya, jelas kisahnya, dan jelas isinya. Sehingga Allah secara tegas menyampaikan, inna sesungguhnya kami, ja'alna telah menjadikan hu al-Quran, Quranan Arabian dengan tulisan yang berbahasa Arab, agar kalian la'allakum ta'qilun, paham. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang Arab, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tahukah kita kenapa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab? Karena kata para ulama mengatakan, li'annal arabiyyah adakku, yang paling teliti, wa aktharu, dan paling banyak kosakatanya, 12 hingga 13 juta kosakata. Sehingga tidak mungkin ketika ada salah satu lafaz di dalam Al-Quran bisa blunder maknanya, bisa salah memaknainya,
bisa salah maksud dan pahamnya, itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Allah mengatakan kita yang menurunkannya dan kita pula yang akan menjaganya. Meskipun yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim, orang-orang kafir itu ingin memendam, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah akan menolak mereka semua dan tetap menerangkan cahayanya. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa innahu fi ummil kitab. Allah menciptakan Al-Quran ini di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud ladaina, milik kami. La aliyun hakim. Maka Allah mensifati dirinya dengan aliyun, zat yang maha tinggi, hakimun, yang maha bijaksana. Kenapa? Ini perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan yang lain. Kitab suci lain Allah turunkan hanya satu kali, ketika Allah menjanjikan untuk menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi asyr. Kami janjikan kepada Musa 30 malam, lalu kami sempurnakan menjadi 40 malam. Nabi Musa ingin mendapatkan Taurat saja diundur sampai 40 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan bahwa Nabi Musa sampai berpuasa 40 hari. Dan itu pun satu kali selesai, saudara. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan yang paling suci, yaitu bulan Ramadan, kepada orang yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad, kepada umat yang paling suci, yaitu umat Islam. Dan kiblatnya pun adalah kiblat yang paling suci, kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Mekah dan Madinah. Dan di tempat yang paling suci, yaitu Masjidil Haram. Sehingga Al-Quran datang secara tadrijian, berangsur-angsur hingga hari kiamat. Lalu Allah menyampaikan, afanadribu ankumud dzikra sofhan an kuntum qaumam musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran ini kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran salah satu tujuannya ketika diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, salah satu tujuannya agar Allah menyampaikan peringatan berkali-kali kepada kaum yang kemarin sempat menjadi kaum yang terbaik di seluruh dunia. Perbedaan Islam dengan Bani Israel, ketika Islam kita dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Allah dulu, na'budu baru ibadah kita. Wa iyyaka Allah dulu, nasta'in baru doa kita. Tapi berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel dikatakan dalam Al-Quran, ya Bani Israel uzkuru ni'mati. Nikmat dulu baru disampingkan kepada Allah. Kalau Islam tidak. Islam Allah dulu, maka Allah lah yang akan turun tangan ketika umat Islam ada yang diganggu. Ketika umat Islam dihina, maka Allah akan munculkan para mujahid untuk membela agamanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semakin banyak penghujat, semakin Allah munculkan para mujahidnya. Semakin banyak yang menentang Islam, Allah munculkan kecerdasan umat Islam. Dan mereka ada di depan untuk jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah sendiri yang akan menuntun mereka untuk menuju jalannya. Seperti itu. Maka wakam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Betapa banyak nabi-nabi dulu, ayat selanjutnya, betapa banyak nabi-nabi dulu telah kami utus untuk memberi peringatan kepada kalian. Bani Israel, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa akan dibunuh juga. Nabi Zakaria juga kasusnya dibunuh oleh kaumnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, Nabi Muhammad berdakwah ditolak, maka Allah berikan pesan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu ada nabi yang sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Ketika Nabi Muhammad dilempar oleh batu, saudara, sampai gigi gerahamnya mengeluarkan darah,
lalu malaikat menawarkan agar mereka dilempar dengan gunung. Apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah mereka ya Allah karena mereka tidak tahu. Maka lucu ketika kita di sini berdiri sebagai umat Islam, KTP tertulis umat Islam, tapi melihat Islam dihina kita diam saja. Melihat Islam dilecehkan kita tidak bergerak hatinya. Melihat Islam dihina, Nabi Muhammad dilecehkan, hati kita, giro kita tidak mau untuk ada di barisan paling depan menjawab syubhat mereka. Karena kalau Nabi saja dilempari batu beliau sabar, maka kita juga harus sabar terus berdakwah menghadapi hujatan mereka. Maka wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, sudah banyak para nabi dulu yang menang dalam perdiskusian. Bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang dekat dengan Dia. Allah mengangkat derajat hamba-hambanya rata-rata di waktu malam hari. Di malam ini, malam nisfu Sya'ban, kita insya Allah semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di waktu malam. Di dalam surah Ad-Dukhan dikatakan, fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Wahai Musa, bawalah hamba-hambaku, selamatkan dari kejaran Fir'aun, maka innakum muttaba'un, kalian sungguh akan dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di waktu malam. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah akidahnya di malam hari. Di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim bertemu ada bintang, lalu qala hadza rabbi, apakah bintang ini adalah Tuhan kita? Falamma afala, ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan yang terbenam. Maka apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Andaikan Tuhan tidak memberikan aku hidayah, maka aku termasuk orang-orang yang tersesat. Tak jarang di apologet Islam Indonesia rata-rata yang masuk Islam di waktu malam hari, karena malam adalah tempat ijtima' bil habaib, tempat berkumpulnya para kekasih-kekasih Allah. Bahkan Nabi Lut alaihi salam diselamatkan dari desa yang akan diazab oleh Allah di waktu malam hari. Di dalam Al-Quran diterangkan, fa asri bi ahlik bi qita'im minal laili, wahai Lut, bawalah keluargamu, selamatkan dari azab Allah yang akan turun di desanya di waktu malam hari. Semua kekasih Allah diangkat derajatnya, diberikan hidayah oleh Allah rata-rata di malam hari, saudara. Makanya Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan bukan waktu zuhur, bukan waktu subuh, tapi Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Ya, jadi estafet para umat terbaik sudah pernah dilakukan oleh Bani Israel. Tapi ketika Bani Israel tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tidak amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada yang melecehkan agamanya mereka malah mendukung, ketika dihina nabinya mereka malah menentang, maka di saat itu estafet umat terbaik jatuh kepada umat Islam. Dulu anni faddaltukum 'alal alamin, aku mengutamakan kalian wahai Bani Israel atas umat seluruh alam. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad sebagai ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dikeluarkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini disapa dulu, ini siapa? Karambia. Karambia dibuka mute-nya. Muslim apa Kristen? Karambia. Oh, nggak ada suara. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Cuma dengar aja, Bro. Oh, baik. Di bawah dulu ya, Bang. Kita naikin dulu yang Kristen.
Silakan moderator naikin yang Kristen. Ustadz Alif mungkin mau menambahkan. Ustadz Alif. Masya Allah, sudah sangat luar biasa. Cek suaraku kedengeran ya. Sudah sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Gus Wafi, ayat Al-Quran yang sudah dilantunkan oleh guru kami, Bang Zuma, walaupun beliau lagi ada kendala di tenggorokan, tapi luar biasa tetap merdunya sampai kepada kami. Dan menarik ketika membahas ayat ini. Ya, contoh ketika merujuk kepada ayat Al-Quran tadi, salah satunya saya bacakan di dalam ayat 9. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, jadi secara akal sehat semua orang akan mengetahui pencipta alam semesta itu maha gagah, maha perkasa, maha mengetahui. Maka ketika orang ada yang meyakini sesosok anak manusia, dia itu adalah Tuhan sang pencipta alam semesta, ini sudah mendobrak kaidah akal sehat. Itu poin pertama yang saya dapat dari ayat ini, kan gitu ya. Bahkan merujuk kepada ayat ini menjelaskan tentang bagaimana ada suatu kaum, mereka memiliki keyakinan, mereka beribadah mengikuti keinginan atau keimanan nenek moyang mereka tanpa dilandasi kebenaran. Padahal datang seorang rasul atau para rasul yang menjelaskan tentang kebenaran. Jadi ketika memang melihat benar kata Rasulullah bahwa bayi yang dilahirkan pada awalnya adalah fitrah, mereka masih putih bersih, namun orang tuanya lah yang menentukan bagaimana kedepannya dia berkeyakinan. Itu sejarah dari awalnya. Tapi Allah membekali kita akal sehat untuk berpikir bagaimana kita menemukan kebenaran seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran dan tadi sudah dipaparkan oleh Gus Sofi. Nah, merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ini, fenomena yang kita hadapi, apalagi ketika berdiskusi kita dengan teman-teman, sehingga bahwa Masya Allah luar biasa, benarlah ayat Al-Quran. Dan kami sangat menyayangkan banyak orang yang bangga di dalam kesesatannya dan mereka senang berada di jalan yang sesat tapi tidak mau ke jalan yang benar. Begitu ya, nanti kita bisa lihat faktanya ya ketika dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin itu dulu karena sudah ada tamu juga yang naik. Baik, kita sapa dulu Bang Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, anjir nu burung dasar torek ay. Ya uduhu. Selamat pagi ya uduhu. Selamat pagi. Ya. Mau berdiskusi silakan. Mungkin nih para guru kita ada di atas semuanya. Mau diskusi atau bertanya aja silakan. Bang Handi, monitor Bang Handi. Moderator lagi. Boleh. Saya mau diskusi sama siapa ini, Bang? Ya aja deh, daripada diskusi, bertanya aja. Ini bertanya lengkap loh di atas ini. Oke. Saya mau hanya menyambung yang disampaikan oleh Ustadz Alif ya. Di mana sang pencipta langit dan bumi. Ini sangat bagus sekali. Saya mau tanya untuk saudara-saudara saya muslim ini. Pencipta langit itu bagaimana penciptaannya? Bagaimana Allah yang Maha Zat itu merealisasikan penciptaan langit dan bumi itu? Bagaimana caranya? Kalau saya memahami dalam konsep iman Kristen, Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya melalui firman, sang firman itu. Nah, bagaimana saya mau pengen tahu bagaimana realisasi penciptaan langit dan bumi itu oleh sang Allah yang diimani oleh saudara saya itu. Udah 3 kali diulang, udah dijawab dulu ya. Oke, dijawab dulu.
Pertanyaan lu udah 3 kali bolak-balik, bro. Memang saya udah nanya tadi. Saya baru nanya kok. Bagaimana kan pertanyaanmu udah tadi didengar. Atau mau Iya, yang saya tanya bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dan beserta isinya, bagaimana caranya, menggunakan apa yang caranya gitulah. Coba dijelaskan, saya mau pengen tahu. Silakan Bang. Oke. Silakan Ustaz. Tarwapi, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ketika Allah menciptakan langit itu bighairi amadin tarawunaha, dengan tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat semua. Maka di sini sangat lucu ketika Bible mengatakan kalau bumi itu ada tiangnya. Allah dalam Al-Quran mengatakan penciptaan langit bighairi amadin, tanpa tiang, kama tarawunaha, sebagaimana kalian melihat semuanya, gak ada tiangnya. Yang lucu ketika Bible mengatakan langit ada tiang, Mas. Mungkin bisa diilmiahkan kepada kita. Silahkan. Yang tadi kan saya diberikan penciptaan langit dan tiang itu kan kalau saya menjawab itu kan ada bahasa kiasan yang bisa kita lihat di situ. Jadi yang saya mau tanya, bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dan beserta isinya, bagaimana dia merealisasikan itu, apa yang caranya itu bagaimana gitu. Itu yang saya mau jawab. Bro, dijawab dulu bro. Coba. Pertanyaan Ustadz Wapi dijawab dulu biar nanti mengalir diskusinya. Di bawah kalau ada yang ketawa saya blokir ya. Jangan ketawa, langit ada tiangnya. Dijawab dulu. Kalau Mas Aduhu mengatakan itu adalah kiasan, apa ilmu dalam mempelajari sebuah kata kiasan dalam Bible? Kalau Islam, saya akan menyampaikan namanya ilmul balaghah, bahasa kiasan untuk mempelajari Islam. Sekarang, kalau memang langit bergoyang dengan tiang itu adalah kiasan, itu masuknya kepada majas. Majas apa? Dan bagaimana ma'aninya, badi'nya, bayannya? Tafadhol, silakan. Jawab Bang yang aku tanya. Tadi kan saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Bagaimana penciptaan Allah itu, yang mazat itu dijawab dulu. Ya, kan tadi saya dulu. Oke. Kalau memang nggak bisa dijawab, bilang biar aku jawab pertanyaanmu gitu loh. Ya, tadi Gus Wafi sudah menjelaskan, tapi ada yang perlu Anda puas mungkin ya. Nanti tolong dijawab apa yang ditanyakan oleh Gus Wafi. Al-Quran banyak menjelaskan, bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Itu Allah menciptakan alam semesta. Nah, sebagaimana juga Allah menciptakan Nabi Isa, seorang nabi untuk Bani Israel yang terlahir tanpa seorang ayah, maka Allah juga berfirman, berkata, sama poinnya, semudah berkata jadi, jadilah dia. Mudah. Nah, keajaiban yang seperti ini menunjukkan sang pencipta alam semesta, maha kuasa, maha bisa, menciptakan langit dan beserta isinya, bumi juga demikian, sebagaimana menciptakan anak manusia. Namun keajaiban yang terjadi seperti ini, Allah yang maha hebat, ada orang yang salah paham, bayi ajaib itu dijadikan sebagai Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Mungkin itu yang saya jawab berdasarkan ayat Al-Qur'annya. Pertanyaan Gus Wafi, monggo dijawab. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari Gus Wafi. Silakan. Jadi tema kita lebih mengarah kepada sains, Mas ya. Bagaimana Bible menjelaskan penciptaan langit, dan saya akan menjelaskan secara sains ya bagaimana penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Qur'an. Monggo dijawab, Mas. Oke.
Yang tadi si Bang Ustadz Alif menjawab bahwa kun fayakum maka jadi. Ketika Allah berkehendak maka jadi. Kalau Oke. kun fayakum itu berdiri maka berdirilah. Salah itu. Kun payakun bukan kum payakum. Di bawah kalau ada yang ketawa saya kasih cucu paus ya. Terjemah. Jangan. Oke. Saya mau menggarisbawahi kata-kata itu, Bang. Apa yang dimaksud dengan kum fayakum? Itu artinya apa itu, Bang? Berdiri maka berdirilah. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu tinggal mengatakan jadilah ya jadi. Tentunya dengan proses yang telah dilalui oleh Allah itu sendiri. Sekarang sebelum saya menjelaskan secara lengkap dalam data-data sains dan membenarkan Al-Quran para pakar sains, maka saya pengen dengar jawaban dari Anda sesimpel mungkin Anda mau menjelaskan 1 atau 2 menit bagaimana mungkin langit diciptakan kok ada tiangnya. Lalu setelah ini saya akan menjawab sesuai dengan para pakar sains. Monggo. Oke, saya akan membahas sekilas tentang tiang dan langit ya. Itu berbicara di dalam kitab Ayub. Ya. Kita berbicara tentang kitab Ayub, maka kita akan melihat bahasa-bahasa yang digunakan di sana. Contoh, tiang memiliki langit itu salah satu. Langit bukan hanya itu. Bukan tiang punya langit, jangan kebalik. Gimana sih? Oke, istilahnya sama seperti itulah. Yang lain lagi, Tuhan membentengkan udara di atas kekosongan, ya kan? Dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Itu Ayub 26 ayat 7. Nah, bagaimana memahami ayat ini? Maka timbul pertanyaan, bagaimana udara bisa dibentengi? Bagaimana bumi itu digantungkan? Nah, bagaimana kita memahami hal itu? Maka bisa kita melihat bahwa di dalam kitab Ayub itu adalah penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat ya dalam kitab itu, dan kiasan yang bisa bukan diartikan secara literal. Jadi penuh kebijaksanaan itu sekilas sebelum saya lanjut. Nah, tentang tadi pencipta datanya di mana keterangan Anda itu? Bahwa itu bahasa beginilah begitulah, di mana datanya itu? Oke, nanti saya akan tunjukkan, tapi saya mau pertanyaan saya dong. Boleh nggak saya fokus pertanyaan saya? Soalnya tadi awal saya diberi kesempatan untuk bertanya. Tadi kan sudah sepakat. Anda jelaskan dulu penciptaan langit ada tiang. Pakai data, Mas, pakai data menjelaskan itu. Oke. Data seperti itu kita juga bisa gitu loh. Maksudnya saya juga fokus pertanyaan saya, fokus nanti kamu ke pertanyaan saya. Jadi dua arah, Bang. Pertanyaan gitu kamu ya. akan kita jawab secara pakar sains. Jangan dulu. Saya mau tadi kan si Bro Handi mengatakan kamu mau tanya apa ditanya. Saya bilang oke, saya mau tanya. Kok sekarang fokusnya ke saya? Saya sekarang kan fokus ke Anda. Boleh nggak saya fokus pertanyaan saya? Lah kan tadi sudah dijawab. Boleh nggak, Bang? Sekarang Anda. Iya, saya mau masuk ke situ. Tadi kan Anda sempat jawab tuh ya. Itu bahasa kiasan. Nah, itu di mana referensinya? Kita minta referensi aja, setelah itu kita langsung jelaskan. Oke, nanti saya akan berikan data hal itu. Jangan nanti, pertanyaan sekarang. saya tolong Sekarang apa referensi? Tadi saya diberi kesempatan untuk bertanya kok penciptaan langit dan bumi. Lalu kita jawab pertanyaan kamu. Ya. Kita jawab pertanyaan kamu setelah. Boleh nggak saya bertanya? Referensi gimana? Boleh nggak saya bertanya sekarang di sini? Baru nanti. Boleh nggak saya bertanya di sini? Kita pegang referensi semua, sedangkan Anda dari tadi cuap-cuap aja gitu loh. Enggak, tadi si Bro Handi mengatakan mau bertanya apa ditanya. Saya bilang oke, saya bertanya. Kok Anda sekarang bertanya? Giliran saya bertanya, Anda bertanya. Nah, kan tadi kita sudah menjelaskan penciptaan. Iya, saya mau masuk. Dengan kun fayakun, Anda ternyata agak mudeng, nggak paham Anda. Iya, saya mau tahu kun fayakun itu apa? Langit yang diciptakan dalam Bible ada tiang, itu referensinya, keterangan Anda di mana? Setelah ini kita jawab semua pertanyaan Anda.
saya mau membantah narasimu, boleh nggak? Gimana ini? Terus Boleh referensi Anda dari mana tadi? Boleh nggak saya membantah narasimu? Referensi Anda Tadi saya di ini Pak Ustadz kalau ditanya kok takut ya. Silakan Anda kalau mau membantah. Saya ambil alih. Tunggu saya ambil alih. Ya Du, tadi kan Ustaz Wapi udah menjawab kun fayakun. Iya, saya mau membantah. Iya, saya mau pengen tahu apa artinya itu. Ya Boleh udah, ya boleh. Silakan Ustaz dijelaskan apa artinya. Iya ini saya diam-diam di tempat. Ya, silakan. Ustaz dijelaskan artinya apa itu arti kun fayakun. Silakan Ustaz. Tadi kan sudah saya jawab, kun fayakun itu seperti Allah mengatakan jadilah, maka itu jadi dengan proses Allah. Sudah. Itu kan bahasa Arab, Anda kan tidak bisa bahasa Sudah dijawab itu. Iya, oke. Iya, saya mau masuk ke situ. Biar tidak Iya, saya mau masuk ke situ. Ya, silakan. Referensi apa yang kau pakai? Ya. Mengatakan bahwa itu kiasan. Oke, Bang Sugi, Pak Sugi yang saya hormati. Saya mau fokus ke pertanyaan saya. Saya mau pengen tahu sedalam-dalamnya apa itu. Pertanyaannya sudah dijawab. Stop. Biar dia puaskan dulu dia. Enggak apa-apa. Ya udah puas. Kan udah dijawab, Bro. Belum puas saya, belum. Ya, terus kalau nggak puas mau ngapain? Saya mau pengen tahu. Boleh? Ya, silakan. Ya, boleh silakan, nggak apa-apa. Gus, nggak bisa dia ditanya Gus kayaknya Gus kalau Ya, nggak apa-apa. Enggak, begini loh, Ustadz Alif yang saya hormati. Di sini saya mau tanya tentang Ini, apa ini sih dulu. pencipta langit Kita bumi kasih itu. perjanjian Saya mau pengen begini. tahu. Tunggu dulu Mas Yadu. Ini kasih perjanjian. Kita bawa referensi semua. Jadi setelah kita menjawab nanti, kita akan bertanya tentang referensi Anda. Sekarang sebutkan dulu referensinya. Sebutkan aja apa referensinya. Bahasa kiasan dalam ayat itu. Apa? Saya begini Bang, saya lebih fokus ke satu pertanyaan. Jangan ngeyel, ntar gua tendang lo. Jangan ngeyel lo. Jangan ngeyel, ntar gua tendang lo. Harusnya jangan teriak-teriak ntar kena ini lagi. Enggak kesel gua kalau ngadapin orang bego kayak gini. Santai aja. Bang Hos, daripada nggak ada mainan. Nanti nggak ada mainan lagi. Rohan dibilang mau ditanya apa? Ya udah sekarang. Kan saya bilang saya bertanya gitu loh. Melalui saya dengerin. Boleh nggak saya bertanya? Ya dengerin. Tadi kan udah dijawab. Kamu nggak puas jawabannya. Habis saya bertanya, nanti kamu tanya saya. Iya dengarkan dulu. Iya. Oh gini Bang Andi, gini caranya. Ya udah, diam dulu. Lo, aku juga mau. Lanjut. Kamu kan tadi udah bertanya, udah dijawab. Nggak puas jawabannya. Iya, saya mau tahu apa itu. Boleh nggak saya mendalami pertanyaan saya? Oke, silakan dalami, nggak apa-apa, biarin aja. Silakan. Boleh. Oke. Begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjawab bahwa Allah itu menciptakan kun fayakum, maka jadilah. Oke. Pertanyaan saya, apa? Bentar dulu Bang. Apa itu kun fayakum itu? Apa artinya? Apakah kun fayakum itu ya memiliki kesamaan dengan zat atau berbeda? Coba dijelaskan dulu. Saya mau pengen tahu hal itu. Oke. Diam. Lanjut Ustaz. Oke. Izin ya Gus ya bentar ya. Iya, lanjut. Baik, terima kasih. Kata kun itu fi'il amr. Kata kun di situ selaras dengan kehendak Allah, karena ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah berfirman jadi, itu fi'il amr, memerintahkan terhadap sesuatu itu jadi, fayakun. Nah, di situ menggunakan fi'il mudhari setelah fi'il amr, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu terjadilah prosesnya jadi sesuai dengan ketentuannya. Contoh ayat Al-Quran di dalam Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Begitu juga ayatnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah. Lu diem kalau lagi dijelasin. Mute dulu. Gua kesel ngadapin lu. Udah, ntar lu kena bandot lagi. Nanti rongkat nanti roomnya. Ganggu sekali Pak. Lanjut Ustaz. Udah, jangan kepanasan. Kau jangan oke menjawab. Saya yang melalui. Ya, tolong yang lain diam dulu. Silakan Ustaz. Nah,
Bagaimana Allah berfirman ketika mau menciptakan Nabi Isa, jadilah dia, berproses. Makanya Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadarnya masing-masing memberi petunjuk. Jadi semua sesuai dengan kehendak Allah, terjadilah prosesnya sesuai dengan ketentuan. Contoh menciptakan Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran menjelaskan penciptaan Nabi Isa, kisah tentang Nabi Isa dan kisah ibunya itu menunjukkan Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta itu maha hebat. Maka ketika ada orang yang salah paham, bayi ajaib ini karena dia terlahir tanpa seorang ayah dituhankan, itu berada dalam kesesatan yang nyata. Itu poinnya. Oke. Udah ya, udah dijawab atau belum puas? Belum terjawab. Ya, apalagi kalau nggak dijawab? Tadi Pak Ustadz menyampaikan ketika Allah menciptakan dan berfirman Isa Al-Masih, maka jadilah. Oke. Maka ada kata firman di situ. Ya. Artinya ada sesuatu yang keluar dari Allah itu. Apa yang keluar dari Allah itu? Firman. Apa itu firman? Firman itu sama enggak dengan zat? Apa itu zat? Zat dan firman itu sama enggak? Apakah zat itu Loh, kita harus tahu itu, Bang. Justru kalau ada badut lagi ngelawak saya tidak tertawa, saya malah menghina dia. Makanya izin enggak tertawa. Enggak gini. Oke, silakan. Silakan. Yadu, kamu jangan bertanya begitu. Kamu nggak enak didengar gitu lah. Sekarang udah dijawab, giliran kami yang ditanya ya. Boleh? Belum dong. Kan mau pengen tahu perbedaan ditanya dasar. Jadi gini Bang Andi. Gantian. Soalnya mau pengen tahu dengar kumpayakum itu kan jadi kan artinya kalau berfirman. dia tadi menjawab bahwa langit itu punya yang dikatakan kiasan, itu berarti bukan kitab suci, itu kitab gabrun. Karena yang namanya firman Tuhan, walaupun itu kiasan, itu tidak boleh bertentangan dengan fakta. Apa bedanya dengan seorang pemuda yang lagi ngerayu ceweknya? Engkau seperti rembulan. Apakah cewek itu seperti rembulan? Apakah sesuai? Tidak. Itu bertentangan dengan fakta. Firman Tuhan tidak boleh bertentangan dengan fakta, walaupun itu artinya kiasan. Kalau itu kiasan tapi bertentangan dengan fakta, maka kitab itu batal sebagai kitab suci. Begitu. Mantap, Ustaz. Aku mau bubukin yang soal firmannya. Ya, firmannya kenapa? Ini 5 menit ini. Fokus ke satu Pak Ustadz. Ya, fokus sama gua. Ya, cepat. Ustadz Alif dong, jangan. Dia milih ya. Ya. Enggak, kalau saya mau fokus satu orang aja, biar. Ya udah sama gua, ayo kita bahas firman, Ayo kita bahas firman. Jangan. Kenapa firmannya? Dilempar ke sini, dilempar ke sana kan enggak enak. Enggak, lu enggak dilempar-lempar, lu melayang-layang, lu bukan dilempar-lempar. Jadi saya mau pengen fokus ke satu orang aja. Iya, fokus kepada ini. Nanti fokus kepada firmannya Koreks. Berapa besar dia memahami Al-Quran itu? Iya. Ayo cepet. Woi, gua mau pusreng. Jadi gimana? Oke. Jangan ke Anda, saya mau pengen ke Dia milih lawan. Enggak. Enggak boleh pilih lawan, ini gua udah mau maju. Enggak, saya mau mulai tadi sama siapa coba? Sama banyak orang. Aduh. Berapa kali lagi kau bertanya, baru kau ditanya? Berapa kali lagi? Nanti kamu habis saya bertanya, Anda mau tanya sepuasnya mungkin? Enggak, berapa kali lagi? Berapa kali lagi kira-kira? Sampai saya mendapatkan jawaban. Tidak mungkin lah tidak mungkin jawaban lu terima, bro, karena beda keyakinan kita. Iya, karena tempat untuk menyimpan menerima jawaban kita apa? Enggak ada. Kan kalian kan para ahli kitab di sini. Kalian di sini kan para ahli. Saya beri waktu sekali lagi ya. Edo dengerin, saya beri waktu sekali lagi. Habis ini Ustaz Ali menjawab, habis itu kalau ditanya. Silakan. Betul, Ustaz Ali habis ini. Agistilo jazakallahu khair. Mantap, lanjut. Silakan ya, sekali lagi. Silakan. Buka mic-nya sekali lagi. Silakan. Jangan, tapi jawabannya harus tepat ya. Harus. Nah aja kau. Yang
kafir kayak gitu, cuma mau nanya doang ditanya balik Jawabannya harus tepat. Lu kira ini pilihan ganda anjir ujian nasional kita? Intinya adalah Tanya kan di sini para intinya Tanya di adalah, bro, sini ahli-ahli dengerin. Intinya adalah nggak mungkin lah jawabannya Ustaz Ali memuaskan kamu, itu nggak mungkin kau puas. Ya Ini udah, kalau dekat sama gua, kalau dekat sama gua ludahi muka lu ya. Host, udah mirip Julius ini si host. sekali lagi gua kasih lu kesempatan. Jangan panas. Silakan. Jangan panas, Host. Oke, silakan sekali lagi. Monggo cepetan sekali lagi. Iya, oke. Yang saya mau tahu, ya tadi penjelasan Anda tentang kun fayakun itu, maka itu tidak jelas. Apa sih itu? Apakah sama nggak dengan firman? Nah, ketika kalau seandainya kita samakan itu dengan firman, siapa? Apakah firman itu itu artinya apa dulu? Jangan-jangan kau nggak arti Bentar firman. dulu. Dia selesai Pak De. Apa arti firman? Bentar dulu. Bentar. Ya, Kau firman itu ngomong kan soal perkataan. firman, jangan kau nggak arti firman. Apa arti firman? Iya, firman itu perkataan Pak Ustadz yang saya hormati. Nah, terus? Itu perkataan. Nah, jadi kalau seandainya kita mengatakan bahwa firman itu adalah kun fayakum, pertanyaan muncul, apakah firman itu sama enggak dengan zat? Oke, cukup ya pertanyaanmu. Apakah firman itu sama dengan zat? Itu kan pertanyaanmu ya. Silakan. Selesai ya. Iya, silakan, Lalu dia silakan. mendengarkan jawaban. Iya. Tapi jawaban ini pasti kau nggak puas. Lanjut Ustaz. Oke, Ya, silakan. baik, terima kasih. Firman itu kan perkataan. Ada juga firman mengandung perintah, titah sesuai dengan maksud Tuhan. Tentu perkataan itu bukan dat. Dat itu esensinya. Perkataan yang ada pada datnya. Contoh ya'duhu. Dia datnya ya'uduhu sebagai manusia. Lalu ada perkataan-perkataan yang ada pada ya'uduhu. Begitu sederhananya. Nah, ketika melihat ya, biar paham, contoh begini. Saya membuka pikiran Anda, menggunakan kitab Anda, apakah Anda mau menggunakan akalnya? Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam." Kalau kita mungkin, "Assalamualaikum, Maria. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Malaikat datang kepada Maria membawa firman Tuhan. Apakah di sini Anda mau samakan firman Tuhan dengan dat Tuhan? Tentu tidak kan? Udah cukup ya. Oke. Ya nggak ada lagi lu menyangga yang dijawab. Oke, sekarang bersedia ke Anda menjawab kembali pertanyaan Ustaz Wafi. Kalau enggak saya turunkan kalau Anda masih ngayal. Ya, tadi saya mau bertanya apa perbedaan sekarang saya moderator, lu lawan gua juga pula lagi. Saya orangnya sadis. Lu kalau nggak kooperatif saya turunkan. Tahu. Otakmu terlalu dodol ya, dibujuk jawab. Udah gak usah dihitung, saya turunin. Dia cuma mau nyerang doang. Goblok lo. Udah saya turunin. Gak penting orang kayak gitu. Ini malam yang indah. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku maki-maki Kristen biar diampuni itu. Kan maki-maki orang kayak gitu diampuni itu. Saya minta kepada Ustaz Ali. Ini ada saudara pastor kita, tapi sudah memeluk Islam, sedang mengalami cobaan malam ini, cobaan yang sangat dia tidak bisa mengendalikan dirinya di malam ini. Minta tolong solusinya atau doanya, Ustaz. Masya Allah. Dan jelas cobaan iblis yang terkutuk di sekeliling dia, mengajak dia dan wajib sepertinya wajib hukumnya ikut dalam hal mengingkari perintah Tuhan. Silakan Ustaz, apa yang harus dia lakukan? Dia dengar di luar sana Ustaz, monggo. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam sudah sangat jelas ya tuntunan dan ajarannya. Ketika godaan setan itu datang, doa, mari kita berdoa untuk diri kita, kan gitu. Mohon perlindungan kepada Allah. Makanya Allah memerintahkan fasta'id billahi, mohon pertolonganlah kepada Allah, kan gitu ya. Atau kita a'udzubillah, memohon pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitoni ar-rajim, kan gitu. Mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sering-sering kita membacakan Al-Quran 3 surah terakhir, surah Al-Ikhlas ya, Al-Falaq dan An-Nas, itu sering kita amalkan. Ada juga di surah Al-Hasyr dan ada beberapa ayat yang lain ya. Kita sering-sering mengamalkan ayat itu. Ada juga surah Al-Fatihah. Sebenarnya semua bunyi ayat Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat untuk kita. Yang penting kita baca, yakin hanya Allah lah yang menyembuhkan setiap penyakit yang kita derita, kan gitu. Nah, dengan demikian ala hadihin niyah khususon untuk saudara kita yang mu'alaf, bahkan dia awalnya mendalami ilmu agama sebelah, calon ya tokoh agamanya, namun mendapatkan hidayah Islam, mengalami cobaan. Semoga Allah jauhkan dari segala balai, segala penyakit. Wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. Kita ucapkan bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, yakin Allah sebagai penolong, pasti Allah angkat apa yang menjadi penyakit ada pada diri kita. Begitu mungkin Bang Handi. Ya. Memang iblis itu kadang berbentuk manusia juga ya Ustaz ya. Kadang berbentuk benda bergerak, kadang berbentuk manusia. Berbentuk iblis itu ya Pak Ustaz ya? Iya, ada banyak keterangan kan. Bahkan minal jinnati wan nas gitu. Minal jinni wal insi, kan ada beberapa ayat Al-Quran. Itu yang selalu membisikkan pikiran jahat, rencana jahat kepada manusia. Jadi ada juga dari kalangan manusia gitu. Apalagi kalangan manusia ini yang bersekongkol dengan iblis, ya udahlah, saudaraan jadi mereka gitu. Ya, Bang Dino, moga lekas sembuh ya, Bang Dino. Tapi iblis ini ngajaknya yang happy-happy, Tat. Karena sakit ini. Bukan karena sakit. Iya, karena gini, kan ada sebuah keterangan, al-jannatu khufat bil makari, wan naru khufat bis sahawat. Jadi jalan menuju surga itu memang dihiasi dengan susah payah. Sementara jalan menuju neraka itu dihiasi dengan syahwat, hawa nafsu kita, keinginan kita. Pinginnya tuh yang sesuai hawa nafsu aja gitu. Jadi ujian lah yang kita hadapi. Bang Andi, jadi pertanyaan lurusnya gini Pak De. Bang Andi, saya tanya, ini terkait apa ya? Disuruh apa gitu loh? Coba nanti kita suruh beliau bantahnya pakai Bible. Coba. Bukan dia, ini nggak ada diskusi Pak De. Yang jelas mereka ini kan belum dia teman-temannya itu belum tahu kalau dia sudah syahadat. Nah, terus? Jadi mereka masih menganggap satu akidah. Teman-temannya itu ngajak, ayolah refreshing di kota ini, nikmatilah kota ini dan malam ini kali-kalilah. Nah, itu maksudnya. Kemana arahnya ya? Menikmati surga dunia ini itu loh. Wah, anjir. Nah, itu kan jajaran. Kores. Begini teman-teman. Ya silakan Ustaz. Jadi di dalam, jadi gini, Islam itu punya namanya maqasidus syariah.
Islam itu punya namanya tujuan-tujuan di setiap perintahnya. Tidak ada agama setiap memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya, kecuali hanya Islam. Islam itu ketika memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Pertama, maqasid syariah, tujuan umat Islam dalam memerintahkan apa? Yang pertama, muhafadzatun nafsi, menjaga jiwa. Islam sangat menjunjung tinggi menjaga jiwa, makanya seperti melukai diharamkan, menzolimi dengan memukul diharamkan, membunuh diharamkan, berbuat zolim diharamkan. Kenapa? Karena Islam menjunjung tinggi hak orang, tidak boleh dilukai apalagi sampai dibunuh. Kedua, Islam sangat menjunjung tinggi namanya muhafadzatul mal, hifdzul mal, menjaga harta. Islam sangat tinggi sekali untuk menjaga harta kita masing-masing. Makanya di dalam Islam mencuri diharamkan, korupsi diharamkan, atau menipu diharamkan. Kenapa? Karena menjunjung tinggi hifdzul mal, menjaga harta. Ada yang namanya hifdzun nasli. Islam sangat menjaga keturunan, sehingga berzina itu diharamkan. Ada dua dosa di dalam agama Islam yang tidak ada level daruratnya. Ingat, ini digarisbawahi teman-teman ya. Ada dua dosa di dalam Islam yang tidak ada level daruratnya. Darurat pun tetap harus dihindari. Satu, membunuh. Dua, berzina. Dua dosa ini, membunuh dan berzina, adalah dosa yang gak ada level daruratnya. Darurat pun kita harus menghindari sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena Islam menjunjung tinggi namanya menjaga keturunan. Sehingga perzinahan, poliandri ya, perempuan punya banyak laki-laki, itu diharamkan. Kalau laki-laki punya banyak perempuan, ketemu, ini anak si laki-laki. Tapi kalau perempuan banyak cowoknya, ini gak ketemu, anak yang siapa ini? Cowok yang pertama atau cowok yang kedua? Sehingga sangat menjaga namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan. Sehingga jaminan Allah di dalam Al-Quran bagi mereka yang yahfadhu furujahun, mereka yang menjaga kemaluannya, maka jaminan Allah salah satunya mereka bisa masuk ke surga dari manapun mereka memilih. Nah, itu adalah hadiah yang pantas untuk orang-orang yang bisa menjaga dirinya ketika di dunia. Dan apa sih hikmahnya? Begitu loh. Apa sih hikmah dibalik larangan-larangan semua itu? Satu, banyak sekarang kejadian orang-orang terkena penyakit HIV misalnya, AIDS. Sebab apa? Sebab gonta-ganti pasangan. Tapi kenapa tidak pernah ada orang yang poligami terkena penyakit HIV? Itu jarang sekali kita dengar. Jarang sekali. Karena ada akdun halal, akdun sohafihi, akad yang sudah sah, yang sudah diridhoi oleh Allah. Nah, sehingga dua dosa ini adalah dosa yang tidak ada daruratnya, teman-teman. Membunuh dan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Bang Handi. Ini aku tambahin ya, Ustaz. Maksud Sadwafi itu ini bahasan pernah kita obrolin dulu. Maksudnya itu kalau zina sama membunuh itu mending mati. Oh iya. Bang Kores bukan diajak itu, diajak pergi ke tempat cewek sama minum-minum. Nah, itu aja. Sampai situ aja. Nah, itu ya sesuai pikiran gua. Nah, ya udah. Sedikit Bang Andi, sedikit kan teman-temannya kan itu. Sedikit Bang Kores, karena ini kan dia masih dalam bentuk apa ya? Mereka belum tahu kalau Bang Dino itu udah mualaf. Maka bantah aja pakai Bible. Di Bible dilarang minum, di Bible dilarang berzina. Kasih ayatnya supaya tidak nyolok kali kalau beliau itu udah Islam. Karena masih dalam penyamaran beliau ini. Bantah aja pakai Bible. Kasih ayat Bible yang dilarang minum, kasih ayat Bible yang dilarang berzina. Mungkin kalau dia tahu, minta solusi Bang Kores. Cara gitu menolak dengan halus. Ya, pakai aja Bible biar mereka nggak curiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, terputus tadi koresnya mau bicara, tapi yang slow ya resnya jangan yang pelit res. Bukan ini loh, ini apa nggak ngerti. Gua tuh kaget tuh, gua tuh kagetnya itu, ini kan lingkungannya Akhi Dino, ini kan lingkungan religius, ya nggak sih? Itu yang bikin gua kaget, buset mainnya kok kesana. Lu belum tahu, lu belum tahu di belakang layar lu nggak benar lu res. Ya gua polos. Lanjut. Polos setelah menjadi Roh Kudus. Assalamualaikum Ustadz Wafi, apa kabar? Salam Bunda, akun saya kebenet Bun, ganti ini. Iya, saya juga ini ganti lagi. Mungkin gini, misal ada tertulis di Matius 5:28. Nah, kayak gitu maksud saya itu. Ini Ustaz Alif saya kasih Bang Dino. Tolong dicatat nih Bang Dino. Di Galatia 5:19 ayat 19 sampai 21. Perbuatan-perbuatan dari keinginan daging telah nyata, yaitu kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Itu dilarang dalam Bible. Kasih aja kayak gitu. Sebenarnya mungkin Pak D, mungkin beliau lebih paham juga ya ayat-ayat itu, tapi mungkin nggak enak sendiri mungkin ya. Iya juga. Ini terakhir nih. Mungkin kalau masalah cewek bolehlah dia tolak diterima. Ini masalah alkohol, bagaimana menolaknya? Nah ini pakai Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk karena anggur menimbulkan hawa nafsu tuh. Kasih itu. Loh, kalau alkohol kena semua nanti cewek itu. Tapi terakhir temannya udah pada pergi. Alhamdulillah temannya udah pada pergi, lolos dari godaan setan yang terkutuk. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Padahal pada itu calon pastor semua itu. Ini mabuk masa nyewek itu wah parah. ini aku kasih dalil buat nguatin yang Satsugi, dikasih 1 Korintus 11 nomor 8 sampai 9. Nah itu. Saya dulu kan awam Mas Polres, kan teman-teman saya yang alumni Mesir itu kan julukannya LC gitu loh. Setahu saya LC ini ada di diskotik kata saya. Kok sama-sama LC? Ternyata LC-nya beda ini. Kalau calon pastor ternyata sampai ke sana kan berarti mungkin dosanya sudah ditebus. Udah cukup lah itu, cukup. Yang lain udah. Mbak Mila silakan Bunda Mila. Bentar sebelum ke Bunda Mila, Bang Andi, forum debat dulu Pak Ang. Oh iya. Ada channel forum debat lintas agama, tolong teman-teman di subscribe ya, dikunjungi karena baru berkembang. Forum debat lintas agama, channel baru. Ya silakan dicari dan didukung. Makasih. Lanjut Bunda Mila. Ya, itu channel YouTube. Channel YouTube forum debat lintas agama. Ya Bunda Mila, monggo Bunda Mila. Itu ngomongin tadi soal, boleh ya kita ngobrol soal HIV gitu, boleh? Soal AIDS, soal apa? Jangan terlalu terbuka. Yang tadi minta di skip. Maksudnya tuh ya di skip aja tadi itu. Kenapa bisa kena gitu loh? Kenapa bisa kena? Jadi memang terutama di negara-negara seperti di sini kan, itu memang bebas gitu loh. Jadi karena bebas itulah terus pakai obat-obat itu. Nah, dengan obat-obat itu artinya kan mabuknya itu melebihi dari bir itu. Jangan vulgar pun, lagi live di YouTube. Jadi apa istilah ya? Jadi lebih dari minuman. Nah gitu aja kita pakai minuman. Lebih dari Paulus gitu Bun. Intinya adalah karena tidak ada jaringnya, tidak ada filternya, bebas. Akhirnya orang yang bebas itu ya selesai, akibatnya ditanggung sendiri. Itu bahasa umumnya ya. Yang kasihan perempuan. Iya paham Bunda. Ya kan itu bisa berkembang biak. Nah itu. Itu bahasa umumnya begitu. Yang kasihan itu umat Muslim yang buka itu penyakit umat dari agama lain, Muslim kena imbasnya gitu. Tadi ayat apa Pak D katanya? Kalau Bible ayat apa pakai Bible dilarang mabuk? Efesus 5:18. Oke, lanjut. Yesaya 5 ayat 22.
Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam campur minuman keras. Imamat 10 ayat 9-10. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kau mati. Banyak tuh ayat-ayatnya tuh. Tapi dibantai oleh Amsal, berilah minuman keras itu gimana? Nah itu kitab mereka itu begitu. Yang di sini ngelarang, yang satu nyuruh. Di Amsal 31 ayat 6-7, berilah minuman keras kepada orang yang akan binasa, berilah anggur kepada orang yang susah hati, agar dapat melupakan kemiskinannya. Oh, itu Kata perbedaan Paulus, ulama itu ada. Perbedaan kata pendapat. Paulus, ada lagi kata Paulus di dalam Kolose 5 ayat 23. Mulai hari ini janganlah minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur, berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah, kayak gitu. Nah itu dia kan. Ya udahlah, selesai bahas itulah. Ya, Aduh, iklan pusing dulu. kepala gua. Iklan. Biar nggak ngantuk iklan dulu si Kaisar. Tapi iklannya pelet-pelet juga ya, pelet aja, jangan terlalu mendalam. Baik. Ya teman-teman, terima kasih, izin semuanya ya. Jadi kafir setan Yahudu, otak kucluk dan dungu. Ditanya nggak mau karena otaknya buntu. Catatan kaki kanan, bayi Tuhan dilahirkan. Kejadian dan kedatangan, bayi Tuhan di khitan. Bilangin dong, bilangan, iblis itu sesembahan makhluk halus ngaku Tuhan. Setiap sikap bertindak dan dia meminta, pada langit kedua tangan mengadah berdoa, sadar dan menyadari dia adalah hamba, diutus dan menyembah Tuhan penciptanya. Tuhan Allah kami menciptakan dengan hebat, kun fayakun, jadilah dengan pasti dan tepat. Tak ada ragu pada kami sedikit dan sesat, karena Tuhan kami Maha Pencipta, Maha Akurat. Bagaimana dengan tiang-tiang kuat, menopang langit menjulang tak terlihat, sekarang hilang apa ditabrak pesawat, itu kiasan atau jemuran sempak cawat. Dan akhirnya Tuhan capek istirahat, di hari ketujuh dia letih dan penat. Kafir-kafir sesat inilah jadi pewaris, menjajahkan konsep ajaran perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, mengarahkan ke tepi jurang sedikit kritis, lembut kayak tai tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Kemanapun narasi dan akau punya opini, kami siap tampung bantah lawan dari sejak dini. Sekalipun kau bawa ke jurang, ke laut, ke dalam api, kami sangat mudah siap lewati, lompati dan hadapi. Kau jual semua doktrin penebus dosa dengan cerita iming-iming imani saja. Kau tawarkan pengorbanan kisah dan dogma dengan tulisan pagan dewa-dewa Roma. Sebelum kau jual agamamu pada kami, coba kutanya Tuhan mana yang kau imani. Di antara tiga Tuhan itu siapa yang kau pilih? Pasti jawabanmu mondar mandir sana sini. Kafir biasanya congor asumsi framing, hujat dan berisik seperti knalpot racing. Gantian naik seperti segerombolan kambing, muncung ngebacot dan berbau pesing. Tuhan tiga ngaku satu buat otak nyeleneh, akal pikiran tak berfungsi capek deh. Inilah konsep Tuhan dan ajaran receh, kami mendengar tertawa ngakak terkekeh. Stay tune. Terima kasih, Mas. Pade, ini ada satu lagi nih, ada pertanyaan nih Pade. Pade ada pertanyaan, Pade harus jawab tadi. Soalnya Pak Des yang mulai, ini dengerin. Makasih Ustaz Sugi, Bang Gores. Saya bisa sholat. Tadi tertinggal sholat asar. Zuhur saja itu di bagan udara. Setelah asar, maghrib, isya. Sebentar lagi saya sambung bisa sholat. Itu bacanya gimana itu? Kada itu. Saya ikut sholat zuhur, meninggalkan sholat karena Allah menggantikan ya. Mau ganti asar sudah berlalu, isya saja belum, maghrib juga belum. Sebentar saya habiskan. Nah gimana itu doanya tuh? Bukan doa, niat. Niat, niat. Ya, Satrafilah yang jawab. Jadi gini, niat itu nggak harus pakai bahasa Arab. Itu yang pertama, niat nggak harus pakai bahasa Arab. Jadi ketika tadi saya meninggalkan sholat asar misalnya, maka ketika sholat, niat itu kan dibaca dalam hati. Ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, dalam hati melafadzkan, aku niat mengganti sholat asar yang telah aku tinggalkan barusan. Begitu, karena Allah Ta'ala, begitu aja.
Jadi sholat qadha itu tidak ada waktunya. Malam-malam begini nih, mau mengganti sholat subuh boleh, mau mengganti sholat asar boleh, nggak ada waktunya. Kapanpun kalau ada sholat yang telah ditinggalkan, maka segera segera diganti. Niatnya pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat asar yang telah aku tinggalkan barusan, fardu karena Allah Ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala, gitu aja, cukup. Ya, apalagi seorang mu'alaf, mungkin pas zuhur masih kegiatan rame kan, tiba-tiba ya, semangat Bang Dino, semangat. Dan sebagainya kan, itu masih berlaku rukhsah lah ya Ustadz ya. Bukan, dia nggak bisa sholat karena masih dikelilingi itu, dia kan belum terbuka. Yang itu saya bilang Bang Andi, iya. masih berlaku rukhsah, masih berlaku itu. Nah ini sekarang ini padahal temannya udah pada pergi, udah bisa sholat dia. Ya itu lah, Bang Dino udah didengarkan ya. Mantap. Perjuangan banget ya hidup beliau itu, kasihan. Doakanlah teman-teman, kasihan. Ya, kita doakan Bang Dino teman-teman biar istiqomah selalu di dalam Islam. Ya, buat teman-teman yang di bawah tolong di follow akun yang di atas semuanya ya. 2,4. Silakan follow akun narasumber yang di atas semuanya, ini muslim semua. Tolong di follow ya, termasuk hostnya Ustadz Wapi ini Ino Paribon. Kemarin pas ngaji dia langsung kena banned bareng sama saya. Iya. Kena banned bareng. Barengan kemarin. Saya udah turun dulu. Oh iya, saya kena juga. Kena semua Bunda. Jadi untuk ini kayak Bang Dino itu insya Allah lah. Allah itu maha pemaaf. Ada cerita, bentar Bang Andi. Ada cerita TKW di Hong Kong. Dia itu nggak bisa menjalankan sholat. Dia itu sholat itu pura-pura berak di WC. Ya, jadi dia sholatnya hanya bisa di WC aja. Nah, terus gimana gitu? Mau kita larang, jangan sholat di WC? Ya nggak bisa. Ya silakan. Bisanya di situ jalankan. Daripada nggak sholat. Betul nggak Ustaz Wafi? Betul Pak D, betul banget. Jadi gini, ukuran sholat itu selama akal masih sehat, maka tetap wajib sholat. Selama akal masih sehat, mau kita di bulan kek, mau kita hidup di Mars kek, atau kita sakit, gak bisa berdiri, kita duduk. Karena tidak ada ibadah yang Nabi Muhammad langsung menghadap kepada Allah, kecuali hanya sholat. Makanya pesan Nabi Muhammad sebelum wafat, sholat. Pesan Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, sholat. Pesan Sayyidina Umar ketika ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu, ketika beliau bangun apa? Sholat. Jadi itu yang menjadi tolak ukur. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, semua zakatnya, umrohnya, hajinya, sedekahnya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya nggak benar, maka semuanya ditolak. Begitu. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita doakan juga Ustadz Wapi, semoga cepat bisa tercapai membeli Ino Paribon yang diesel aja deh. Amin. Pemberitahuan sedikit Bang Kores, Ustadz Alif, Ustadz Wapi. Hari Senin atau hari Selasa, insya Allah saya beserta Ustadz Alif sama Bang Kores akan ke pesantren Mu'alaf yang di Banten untuk penyerahan yang kedua kalinya ya Ustadz Alif. Bareng gue dong, kan ada Al-Quran di rumah gue yang mau dibawa. Nggak bener lu. Bang Handi mah nanti pas hari hanya suka alasan, Kang sakit badan gua Kang, aduh lu aja yang berangkat deh. Nah gitu Bang Handi mah. Kali ini aku ikut karena ada nanti ke Jawa. Kali ini aku ikut karena ada juga tokoh masyarakat Serang yang mengundang kita. Masya Allah, keren. Ya itu. Apa ya? Kemarin kita insya Allah kan bentar lagi ada kantor nih. Kemarin Ustadz Alif sudah menghubungi saya. Insya Allah bentar lagi Apologet Islam Indonesia punya kantor resmi di Alhamdulillah. Keren. Di mana? Kalau nggak Jakarta, Bekasi, Pak De. Jadi deket-deket Jakarta lah gitu. Itu yang kemarin sama Ustadz Alif diceritain ya. Nanti kalau di Jakarta nggak perlu nyewa hotel, tidur di kantor ya kan? Nah betul, saya setiap ke sana Pak De sudah nginep di hotel seminggu, istri gak dibawa, pusing lagi.
selama ada saya aman, tenang. Syukur-syukur nanti saya tanggal 23 ke sana udah ada kantornya. Aduh jangan, Sasuki nanti ngerepotin, Bang Andi, aduh, ini. Sasuki 23 ke Jakarta, berarti kita 22 ke Banten, Kang. Ke ini ada kabar gembira nih, saudara kita ya, mungkin Bang Sam dengar mungkin. Bukan Tanggal 23 beliau menikah, jadi saya diundang datang. Bukan saya melarang Pak Desuki ke Jakarta, takutnya kelamaan. Tadinya rumahnya dibalik nama sama anaknya, takutnya pulang-pulang rumah udah dijual, Jadi Bang Andi, itu Bang Pai nanya Banten di mana katanya itu, Bang Pai di bawah. Ya Allah. Banten Kampung Baduy di tengah hutan. Bukan Kampung Baduy. Ini Lewi Damar di Lebak, Lewi Damar. Lebak ya, maksudnya Lebak ya. Baduy luar maksudnya. Nah, kalau Baduy luar, ya itu maksudnya ke Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Itu maksudnya. Berapa jam kemarin? 2 jam dari Gerang. Bukan, 2 jam dari kita, dari Bintaro. Bintaro 2 jam. Tangerang kan? 2 jam. Bintaro kan Tangerang. Tangerang Selatan dia. Iya, kan bukan Madura Bintaro itu. Iya. Kalau ke Madura kemarin saya ke tempat Ustadz Wapi. Alhamdulillah. 17 jam. 17 jam. Wah, tapi perjalanan ke Probolinggo itu Masya Allah sangat berkesan ya teman-teman. Tapi kalau sudah Allah takdirkan punya Innova Ribbon, saya nganter Kang. doain 17 jam itu perjalanan dari mana ke mana itu? Jakarta ke Probolinggo. Masa 17 jam macet ya? Pesantren Ustaz Wafi bagus loh Ikhwan. Ayo disupport supaya tangganya ada besinya. Perjalanan darat Bunda jauh. Itu juga santai sih. Kenapa? Karena sopirnya ini setiap ada rest area mampir. Jadi Gak gitu juga, masa tiap ada rest area mampir. Jadi dari Jakarta ke sana itu. Jadi Jakarta ke sana itu saya hitung ada 74 rest area. Jadi semua mampir. Bayangkan. Bang Handi pencemaran nama baik Kang Alif nih. Satu rest area hitungannya, satu rest area kurang lebih 30 menit kali 74 rest area, berapa jam itu? 2 hari santang itu Ikhwan ya. Ada rest area berhenti foto, nanti berangkat lagi rest area berhenti foto. Dasar Cinta rest area ini. Kores rusuh guys, kores rusuh report rame-rame guys. Jadi ingat waktu mau ke Bandung, tiap rest area mampir. Yang paling lama itu nunggu Bang Juma tuh. Ya, karena nyasar dia. Karena saya pindah mobil. Tapi yang paling parah dulu dari ada tim dari barat, ada tim dari timur. Ada tim dari barat lupa menghitung satu, siapa ya? Ternyata ada orang nggak menghitung istrinya itu loh. Tadi debat sama si itu jadi nggak? Iya, pakai akun ini Kang, sama frame. Oh, pantesan saya nggak ada. Open cam dia. Ada mukanya? Nggak ada tapi. Oh. Nggak ada bunganya, tapi open cam, pakai data kok dia. Maksudnya mending dia lah daripada Edis sebenarnya. Oh iya. Kalau ada yang pengen lihat si Edis ya, 13 tahun belajar baca Quran, lihat di PT-nya Kian Santang teman-teman. Lihat ya. Tapi Edis tuh udah gelap loh. Saya lihat tuh udah kayak apa ya? Udah nggak ada auranya sama sekali tuh udah. Tapi ternyata masih hidup. Gimana coba? Tapi selama ada Bang Handi di atas, si Edis iris kuping saya kalau berani naik. Selama ada Bang Handi di atas ya. Nggak berani. Dari dulu tuh. Dulu paling takut sama gua. Oh, ada Andi Selebes gua nggak mau katanya. Bang Handi. Iya. Perasaan dulu ya Bang Handi ya. Ini ada saksinya, ada Bang Handi, ada Pak Desugi ini juga ya. Dulu Edis tuh bukan siapa-siapa di Zoom. Iya. Bukan siapa-siapa di sini kenal banget dia. Karena mereka dianggap menguasai Al-Quran, itu dia. Ya itu. Di TikTok tuh terhitungnya banyak sampah daur ulang. Iya bener. Amat itu loh, Amat tuh dulu zaman Zoom itu ketimpa sama Derion. Gak banyak main dia.
Di TikTok ada Rio Bang Koret. bilang. Dulu kenapa di situ nggak banyak penggemar karena dia itu bertentangan dengan mayoritas Kristen. Dia itu menentang semua itu. Bahkan waktu debat sama saya di WA dulu dia mengatakan Isra Soru bodoh. Ya, terus pokoknya orang-orang yang debat dengan kita itu dianggap bodoh gitulah karena dia kan mesianik. Nah, di TikTok ini dia lebih pro sekarang. Kenapa? Koin. Nah, gitu supaya ada yang ngasih koin. Iya. Jadi Dulu enggak, dia berani kontra dia dengan Kristen-Kristen lain berani kontra. Kalau sekarang enggak berani dia. jadi menurut Pak D karena koin dia ganti Tuhan. Lebih pro lah, lebih pro. Kalau kiamat, sejarah kiamat ya, pertama kali